Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang konsep dan teorinya sudah disajikan pada dua video termokimia sebelumnya. Mudah-mudahan dengan contoh soal ini dapat membantu kalian memahami materi yang sudah diberikan. Mari kita lihat soal pertama. Dari berbagai hasil reaksi berikut, serbuk NH4Cl direaksikan dengan CaOH 2 kali, timbul gas berbau tidak sedap disertai dengan penurunan suhu. Data kedua, pita magnesium dilarutkan dalam H2SO4 atau direaksikan dengan H2SO4. Pita magnesiumnya larut disertai dengan kenaikan suhu. Data ketiga, pita Cu atau logam tembaga direaksikan dengan serbuk belerang. Tidak terjadi perubahan, tetapi berubah menjadi zat padat hitam setelah dipanaskan. Reaksi berlanjut ketika pemanasan dihentikan. Yang keempat, gas N2O4 yang tidak berwarna berubah menjadi coklat jika dipanaskan. Jika pemanasan dihentikan, perlahan-lahan kembali tidak berwarna. Proses yang tergolong reaksi eksoterm adalah, jadi kita di sini diminta menentukan apakah proses ini eksoterm atau endoterm. Nah, yang harus kita ingat pada materi sebelumnya sudah disampaikan bahwa reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang membebaskan panas ditandai dengan kenaikan suhu waktu proses berlangsung, sedangkan reaksi endoterm adalah reaksi yang membutuhkan panas ditandai dengan penurunan suhu. Mari kita lihat reaksi pertama. Serbuk NH4Cl direaksikan dengan serbuk CaOH 2 kali, timbul gas berbau tidak sedap disertai penurunan suhu. Nah, di sini suhunya turun, berarti prosesnya adalah proses endoterm. Sedangkan data kedua, pita magnesium direaksikan dengan H2SO4, pita magnesiumnya larut disertai dengan kenaikan suhu. Berarti kalau suhunya naik, berarti reaksinya adalah eksoterm. Data ketiga, pita tembaga direaksikan dengan serbuk belerang tidak terjadi perubahan, tetapi berubah menjadi zat padat hitam setelah dipanaskan. Reaksi berlanjut jika pemanasan dihentikan. Artinya ketika pemanasan dihentikan, reaksi tetap berjalan. Berarti reaksi itu tidak membutuhkan panas, karena dia tetap berjalan atau tetap berlangsung walaupun pemanasan dihentikan. Maka data ketiga adalah reaksi yang tidak membutuhkan panas, berarti reaksinya adalah reaksi eksoterm. Nah, data keempat, gas N2O4 yang tidak berwarna berubah menjadi coklat ketika dipanaskan. Ini berubah jadi coklat ketika dipanaskan. Jika pemanasan dihentikan, kembali tidak berwarna. Artinya ketika pemanasan dihentikan, reaksinya berhenti. Jadi reaksi nomor 4 atau proses nomor 4 adalah reaksi yang membutuhkan panas. Nah, berarti mana yang eksoterm? Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Jadi di sini jawaban yang benar adalah option C. Soal kedua, di antara persamaan reaksi termokimia berikut, yang perubahan entalpinya dapat dikatakan sebagai entalpi pembentukan standar adalah, nah, yang harus kita ingat, entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa langsung dari unsur-unsurnya dalam bentuk yang paling stabil dalam keadaan standar. Berarti di sini 1 mol senyawa langsung dari unsur-unsur dalam bentuk yang paling stabil. Nah, kita harus ingat ada beberapa unsur yang berbentuk molekul diatomik, ada yang berbentuk monoatomik dan tetraatomik. Mari kita lihat untuk option A, H2O liquid ini terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen merupakan molekul diatomik, sementara di sini mereka dibuat dalam bentuk monoatomik. Berarti yang option A ini tidak benar karena seharusnya berupa diatomik. Kemudian yang B, H2O liquid dibentuk oleh
H+, dan OH-. H+ dan OH- ini adalah ion. Berarti option B juga tidak benar karena dibentuk dari ion. Harusnya dari unsur. Kemudian option C, C2H4, ini terbentuk dari karbon dan hidrogen. Dan harus kita ingat karbon ini adalah monoatomik. Sementara di soal ini, di option ini, C ini dibuat berupa C2. Nah, di sini salahnya. C ini harusnya monoatomik. Kalau hidrogennya sudah benar, H2 gas. Jadi, option C juga tidak benar. Berikut option D, H2O gas dibentuk dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen itu berupa molekul diatomik, ini sudah benar. Kemudian oksigen juga diatomik. Kalau kita setarakan, kita lihat angka koefisiennya. H2 di sebelah kiri ada 4, di kanan ada 4. Oksigennya di kiri ada 2, di kanan juga ada 2, sudah benar. Cuman di sini H2O-nya yang terbentuk adalah 2 mol. Sementara di sini tadi dikatakan 1 mol. Jadi option D ini kurang tepat. Kita lihat yang E, C2H6O liquid terbentuk dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, karbonnya monoatomik berwujud solid, ini sudah benar. Kemudian H2 berupa diatomik, ini H2, dan oksigennya juga diatomik, ini juga sudah benar. Kita cek kesetaraan unsurnya. Karbon di kiri ada 2, di kanan ada 2. Hidrogennya ada 6 di kiri, ada 6 di kanan. Oksigennya di kiri ada setengah, setengah kali 2 berarti 1. Di kanan juga ada 1. Dan yang terbentuk di sini 1 mol. Berarti jawaban yang benar adalah option E. Soal berikut. Diketahui delta HF NH3 gas sama dengan min 46 kJ. Hitunglah perubahan entalpi reaksi dari 2 NH3 gas terurai menjadi 3H2 gas tambah N2 gas. Nah, di sini delta HF NH3 berarti entalpi pembentukan 1 mol NH3 membebaskan panas 46 kJ. Kenapa di sini dikatakan membebaskan? Karena harga entalpinya negatif. Negatif artinya membebaskan. Ini pembentukan 1 mol NH3 membebaskan panas sebesar 46 kJ. Ini artinya untuk 1 mol. Mari kita buat dulu persamaan termokimianya. NH3 ini dibentuk dari unsur N dan H. N itu berupa molekul diatomik, berarti N2. H2 juga molekul diatomik, berarti H2. Kemudian kita setarakan. N di kiri ada 2, di kanan ada 1, berarti ini dikasih koefisien setengah. Lalu H di sebelah kanan, pada NH3 ada 3, di kiri ada 2, maka ini kali 1,5. Ini yang delta H-nya min 46 kJ. Nah, yang ditanya di sini adalah penguraian. Ingat ya, entalpi penguraian kebalikan dari entalpi pembentukan. Jadi, reaksi pembentukan yang sudah kita buat, ini kalau kita balikkan menuliskannya akan menjadi entalpi penguraian. Mari kita lihat, NH3 terurai menjadi setengah N2 gas tambah 1,5 H2 gas. Ini NH3 wujudnya solid, maka delta H-nya sama dengan positif 46 kJ. Jadi, kalau persamaan reaksinya dibalikkan menuliskannya, maka harga delta H-nya berubah menjadi lawannya. Di sini dia punya harga negatif, maka di sini menjadi positif. Oke? Nah, di sini yang diuraikan adalah 1 mol, karena koefisiennya 1. Sementara yang diminta soal adalah 2. Maka kita harus hitung untuk 2 mol. Jadi, untuk penguraian 2 mol NH3, berarti panasnya adalah 2 kali 46 kJ. Berarti 92 kJ per mol. Inilah besarnya delta H untuk penguraian 2 mol NH3. Bisa dipahami?
Soal berikut, nomor 5. Jika diketahui delta Hc CH4 negatif 802,3 kJ, maka hitunglah kalor yang dibebaskan jika metana atau CH4 yang dibakar adalah sebanyak 3,2 gram. Diketahui ARC 12, H sama dengan 1. Nah, di sini diketahui delta Hc dari CH4. Berarti pembakaran, delta Hc itu adalah entalpi pembakaran. Di pembakaran 1 mol CH4 ini akan membebaskan panas sebesar 802,3 kJ. Kenapa membebaskan? Karena delta H-nya punya harga negatif. Nah, berapakah kalor yang dibebaskan kalau metananya sebanyak 3,2 gram? Berarti kita harus ubah dulu yang 3,2 gram metana ini berapa mol. Jadi kita ubah dulu massa ke mol. Jadi jumlah zat dari CH4, jumlah zat itu satuannya adalah mol. Mol itu diperoleh dari massa yang dibagi dengan massa molarnya. Berarti 3,2 gram per massa molar dari CH4. C itu airnya 12. H itu 1, H-nya ada 4, berarti 4 kali 1, tambah 12, berarti 16. 16 gram per mol. Ingat ya, massa molar punya satuan yaitu gram per mol. Jadi 3,2 gram per 16, ini hasilnya adalah 0,2 mol. 1 mol metana membebaskan kalor sebesar 802,3. Berarti kalau 0,2 mol berapa? Maka untuk 0,2 mol CH4 ini akan membebaskan panas sebesar 0,2 mol kali 802,3 kilojoule per mol. Ya, ini negatif karena berarti membebaskan. Mol habis. Berarti hasilnya adalah 160,46 kilojoule. Negatif di sini menunjukkan bahwa dia membebaskan. Jadi, pembakaran 0,2 mol CH4 akan membebaskan panas sebesar 160,46 kilojoule. Soal terakhir. Jika diketahui delta HF-H2O gas adalah negatif 241,8 kJ, maka hitunglah kalor yang dihasilkan dari pembakaran 4 gram gas hidrogen. Delta HF berarti adalah reaksi pembentukan. Berarti ini pembentukan 1 mol H2O gas membebaskan panas sebesar 241,8 kJ. Nah, yang ditanya berapakah kalor yang dihasilkan jika pembakaran 4 gram gas hidrogen. Sekarang kita buat dulu reaksi pembentukan dari H2O ini. H2O dibentuk dari unsur H dan O. H itu diatomik, berarti H2, O-nya juga diatomik. Nah, di sini koefisien H2O-nya harus 1. Kita setarakan, H2 di kiri ada 2, di kanan ada 2, berarti 1 koefisiennya. Kemudian O2-nya di kiri ada 2, di kanan ada 1. Maka yang di kiri kita harus kasih koefisien setengah. Nah, inilah reaksi pembentukan dari H2O. Delta H-nya sama dengan negatif 241,8 kJ. Nah, kalau kita perhatikan, reaksi pembentukan H2O ini ternyata juga merupakan reaksi pembakaran dari H2, karena di sini H2 bereaksi dengan O2. Jadi, satu buah reaksi bisa punya arti lebih dari satu. Jadi, persamaan reaksi ini adalah reaksi pembentukan H2O dan reaksi pembakaran H2. Kita lihat di sini koefisien H2-nya 1. Ini berarti pembakaran dari 1 mol H2 akan menghasilkan panas sebesar 241,8 kJ. Ini yang dibakar 1 mol. Nah, sekarang yang ditanya kalau 4 gram. Berarti kita cari dulu jumlah zat
dari H2, berarti massa 4 gram per massa molar. H itu airnya 1, berarti H2 massa molarnya adalah 2 gram per mol. Gram-gram habis, berarti di sini 2 mol. Jadi 4 gram H2 hidrogen ini sama dengan 2 mol. Pembakaran 1 mol H2 panasnya 241,8. Berarti untuk pembakaran 2 mol H2 akan menghasilkan panas 2 mol kali negatif 241,8 kilojoule per mol. Karena ini untuk 1 mol tadi. Mol habis. Berarti ini hasilnya adalah 483,6 kilojoule. Negatif berarti membebaskan. Jadi pembakaran 2 mol gas H2 atau hidrogen akan membebaskan panas sebesar 483,6 kilojoule. Bisa dipahami bukan? Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.